remake video luar negeri menjadi video versi bahasa Indonesia. Seperti apa cara pembuatan videonya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Lini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Trip to Well. Beliau telah mendapatkan 105.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 182 video. Nah, channelnya teman-teman ini berisikan tentang finansial. Nah, yang mana kita tahu teman-teman, untuk ilmu finansial tidak hanya dibutuhkan oleh sebuah perusahaan besar. Untuk skala kecil seperti rumah tangga atau seperti pribadi kita, teman-teman, tentunya sangat membutuhkan ilmu finansial ini. Kenapa? Karena dengan ilmu finansial kita bisa lebih mengatur keuangan kita, ya, seperti arus keluar masuknya uang, lalu bisa juga untuk mengatur bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan dengan cara tanpa berhutang. Nah, biasanya di finansial itu dibahas, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dalam versi bahasa Inggris. Nah, kalau dalam versi bahasa Inggris seperti ini, tentunya yang mengerti hanya orang-orang yang paham dengan bahasa Inggris. Kita akan buat seperti ini, teman-teman, tapi dalam versi bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita lihat, beliau ini punya dua jenis video, yaitu video panjang dan video pendek. Channel ini masih aktif upload, teman-teman. Terbukti untuk video panjangnya terakhir diupload itu 12 jam yang lalu. Kita akan cek terlebih dahulu, teman-teman, apakah channel seperti ini bisa dimonetisasi atau tidak. Sebelum kita cek monetisasinya, kita akan lihat terlebih dahulu, teman-teman, sampel, ya, atau salah satu video yang beliau buat. Saya akan buka yang video shortnya. Saya akan putar yang untuk terakhir kali di-upload, teman-teman, yang ini. Saya perkecil suaranya ya. Di sini hanya ada, teman-teman, footage, ya, atau video. Lalu ada juga voice over ditambah dengan subtitlenya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Tidak saya putar sampai selesai karena takut terkena klaim hak cipta. Kita akan cek, teman-teman, apakah channel ini berhasil dimonetisasi atau tidak. Dan setelah saya cek monetisasinya, channel Trip to World ini berhasil dimonetisasi, teman-teman. Artinya bisa kita amati, tiru, dan modifikasi. Oke, langsung aja, teman-teman, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mencari bahan kontennya. Langkah pertama, kita akan mencari ide kontennya, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan dari video ini saja. Nanti teman-teman silahkan cari channel-channel lain yang temanya sama, ya, membahas tentang finansial. Saya akan klik videonya. Lalu saya klik bagikan di pojok kanan bawah, teman-teman. Dan saya pilih salin link. Setelah itu kita akan ke Chrome. Teman-teman ketikkan donsub dan teman-teman paste di sini. Setelah itu teman-teman klik download. Biarkan prosesnya sampai selesai, teman-teman. Ini kalau ada iklan-iklan, teman-teman silahkan close saja. Nah, kalau sudah, teman-teman klik yang TXT. Teman-teman klik, lalu kita klik buka di bagian sini. Ini teman-teman copy, ya, teman-teman pilih semua. Lalu teman-teman pilih salin. Dan kita akan ke Chrome. Teman-teman ketikkan deepl.com. Nah, deepl.com ini sama seperti Google Translate. Teman-teman bisa menggunakan ini atau juga bisa menggunakan Google Translate. Nah, teman-teman silakan paste di bagian sini teks yang tadi. Lalu teman-teman bisa lihat terjemahan di bagian bawahnya. Setelah itu teman-teman copy terjemahannya ini, ya, yang dalam versi bahasa Indonesia. Teman-teman simpan ke catatan yang ada di handphone teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sudah saya simpan ke catatan. Sekarang kita akan buat voice overnya. Nah, untuk voice over, teman-teman silahkan tekan agak lama. Lalu teman-teman pilih titik 3, ya, titik 3 di bagian sini. Lalu teman-teman pilih semua. Dan teman-teman pilih salin. Nah, setelah itu kita akan membuat voice over menggunakan 11
11labs.io. Saya sekarang berada di website 11labs.io. Teman-teman bisa lakukan login di sini, atau jika teman-teman mau seperti saya ya di bagian luar ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Di bagian depannya teman-teman silakan paste di sini. Teman-teman klik tekan agak lama, lalu pilih tempel. Nah, kalau misalkan teksnya terputus seperti ini, teman-teman bisa lakukan dua cara. Yang pertama, teman-teman login ke 11labs.io, atau teman-teman generate 2 kali. Nah, saya akan coba generate 2 kali, teman-teman. Jadi yang ini saya hapus ya, yang bagian bawah. Di sini teman-teman bisa memilih jenis suaranya. Ada Daniel, ada Charlie, ada Dave, Emily, dan lain-lain. Contoh saya pilih yang Daniel. Oke, terus di sini saya pilih yang bahasa Indonesia. Setelah itu kita preview terlebih dahulu di bagian sini. Kalau sudah, kita download. Lakukan hal yang sama sampai teks yang tadi yang sudah teman-teman simpan ke catatan itu berhasil dibuat atau di-generate menggunakan 11labs.io. Nah, jika sudah, sekarang kita akan mencari footage-nya. Untuk footage, teman-teman bisa download dari Pexel, bisa download dari Pixabay, Canva, ataupun website lainnya. Nah, teman-teman ketikkan di sini keuangan, lalu teman-teman bisa filter di bagian sini, teman-teman. Teman-teman pilih orientasinya, pilih yang vertikal. Setelah itu teman-teman bisa download di bagian sini. Nah, ini bebas copyright, jadi teman-teman bisa download sebanyak-banyaknya. Oke, silakan teman-teman download sekitar 3 atau 5 video, teman-teman. Setelah ini kita akan langsung masuk ke step terakhir, yaitu pembuatan videonya. Bagian ini saya skip, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengeditan, teman-teman. Kita menggunakan CapCut, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi editing lainnya, bebas aja, teman-teman. Di sini saya menggunakan CapCut yang bisa teman-teman download di Play Store. Nah, langsung aja saya klik proyek baru dan saya masukkan video-video yang sudah saya download tadi. Lalu saya klik tambah di pojok kanan bawahnya. Setelah itu kita ke bagian belakang, kita hapus watermarknya, teman-teman. Nah, ini kita klik akhirannya, lalu kita pilih hapus. Setelah itu kita ke bagian depan, kita matikan suaranya karena biasanya video ini mengandung suara. Kita klik bisukan. Kalau sudah, kita ke bagian audio, kita akan masukkan voice over yang sudah kita buat di 11labs.io tadi. Teman-teman pilih suara, teman-teman pilih icon folder, teman-teman pilih dari perangkat, lalu teman-teman cari voice over yang sudah teman-teman buat di 11labs tadi. Nah, yang ini ya, teman-teman. Ini masukkan teman-teman sesuai dengan urutan saat teman-teman mengenerate. Kalau teman-teman mengenerate berkali-kali ya, paragraf 1, kedua, dan ketiga, teman-teman masukkan secara berurutan. Nah, bagian ini saya skip terlebih dahulu ya, teman-teman. Saya akan memasukkan voice overnya ini. Nah, ini sudah saya masukkan, teman-teman. Kita bisa lihat ke bagian belakang. Ini saya ambil sampelnya saja, teman-teman. Kalau misalkan videonya terlalu banyak seperti ini, terlalu panjang maksudnya, teman-teman bisa lakukan pemangkasan di bagian depannya. Nah, contoh nih, kita akan ambil bagian yang ini, kita klik videonya, lalu kita klik bagi. Nah, video yang di belakang ini kita hapus. Nah, yang ini juga teman-teman saya akan bagi dan saya akan hapus belakangnya. Atur sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya antara video dan audionya atau voice overnya ini berhentinya sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini, teman-teman, kita akan ke bagian voice over. Kita akan membuat namanya subtitle otomatis. Nah, kita ke bagian teks. Kita pilih keterangan otomatis, teman-teman. Lalu kita pilih mulai. Nah, biasanya ini tergantung dengan panjang atau pendeknya durasi dari video teman-teman. Semakin panjang durasinya tentunya akan semakin lama, dan semakin pendek tentunya akan semakin cepat. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa mengatur gayanya. Teman-teman silahkan klik gaya di sini. Teman-teman atur saja. Misalkan teman-teman mau memakai template. Nah, saya contohkan di sini kita akan pakai template, teman-teman. Saya klik yang ini ya, karena saya masih pakai yang versi gratis. Jadi tentunya terbatas ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman sudah pakai yang pro, teman-teman bebas pakai semua template yang ada di sini. Terus untuk ukuran fontnya, di sini saya mau perbesar ukurannya, teman-teman. Saya klik di bagian gaya dan saya
tarik ukurannya di bawah sini. Lalu saya checklist. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Teman-teman cek lagi cara penulisannya sudah benar atau belum. Kalau sudah, teman-teman bisa ekspor di pojok kanan atasnya. Teman-teman klik, lalu teman-teman pilih simpan ke perangkat. Nah, jika sudah disimpan, maka hasilnya seperti ini. Pernahkah Anda mengalami momen di mana Anda menyadari tidak ada seorang pun yang pernah mengajari Anda tentang mengelola keuangan Anda? Hari ini, kami akan membagikan 17 pelajaran tentang mengelola uang. Kami tahu bagaimana frustasi itu bisa terjadi ketika Anda menyadari bahwa harus mengatur semuanya, mulai dari penganggaran hingga mengelola hipotek. Anda semua sendiri, kami akan membagikan beberapa pelajaran efektif. Kami akan membantu Anda bertanggung jawab atas masa depan Anda dan membantu Anda mengelola keuangan pribadi Anda seperti seorang profesional. Bersiaplah karena pelajaran ini akan membantu Anda menjadi yang terbaik dan mendapatkan keamanan finansial.